Pemirsa, Anda kembali di iNews Malam. Pemberangkatan 19 wanita calon pekerja migran ke Singapura secara ilegal digagalkan. Kini 15 orang dibawa ke rumah perlindungan di Ciracas, Jakarta. Lima belas wanita calon pekerja migran ini tiba di rumah perlindungan BP2MI di Ciracas, Jakarta Timur malam tadi. Mereka baru saja diselamatkan dari lokasi penampungannya di Batam, Kepulauan Riau oleh petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa di antaranya menangis setelah mengetahui menjadi korban perdagangan manusia atau dijadikan pekerja migran ilegal oleh perusahaan penyalur tidak resmi. Aida misalnya mengaku dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Singapura dengan gaji mulai $550 Singapura. Ini ke Singapura, Mbak? Singapura. Di sana mau dikerja apa? Itu pembantu rumah juga. Jadi orang tua katanya. Oh, dijanjin gajinya berapa, Mbak? Kalau uang sana $550. $550. Sebelumnya Mbak udah pernah keluar negeri apa? Enggak. Mbak, ini taunya setelah apa, Mbak, kalau ini ilegal, Mbak, penyalurnya? Setelah itu Bapak pihak BPMI datang. Nah, kita baru tahu kalau kita ilegal, katanya surat-suratnya nggak lengkap. Oh. 15 wanita calon pekerja migran ini untuk sementara akan ditampung di rumah perlindungan dan nantinya akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Berawal dari informasi salah satu calon pekerja migran yang akan ditempatkan secara ilegal, dia melaporkan selama di penampungan, selama berproses ya, mengalami ketidaknyamanan, kemudian juga yang menurutnya sangat mengkhawatirkan karena semua dokumen-dokumen jati diri termasuk paspor itu ditahan. Bisa dibayangkan kalau mereka berada di negara penempatan tidak memiliki identitas apapun. Dan memang salah satu modus dari sindikat penempatan ilegal adalah seperti itu. Jadi tanpa identitas, ya identitas yang ditahan itu menjadi alat sandera. Ya, agar si pekerja kita tunduk atas semua perintah yang mereka perintah. Menindaklanjuti kasus ini, BP2MI sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri. Sementara dari 19 calon pekerja migran yang diselamatkan, 4 orang masih di Batam untuk menjalani karantina karena positif COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 anggota DPRD Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara akhirnya ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Namun kuasa hukum tersangka meminta kliennya direhabilitasi. Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 14 orang yang sebelumnya diamankan saat pesta narkoba di salah satu hotel yang ada di kisaran Sumatera Utara, Polres Asan menetapkan ke-14 orang tersebut sebagai tersangka. Dari ke-14 tersangka, 5 diantaranya anggota DPRD Labuhan Batu Utara. Mereka diantaranya Jainal Samosir, Ketua Fraksi Hanura Labura, M. Ali Borkat, Ketua DPC P3 Labura, Hoirul Anwar Panjaitan, anggota DPRD Fraksi Golkar, Giat Kurniawan, anggota DPRD PAN, dan Febrianto Gultom, anggota DPRD Hanura. Sementara kuasa hukum tersangka sudah mengajukan agar para tersangka dapat menjalani rehabilitasi. Menurutnya, para tersangka merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Bahwasanya mereka itu adalah korban penyalahgunaan narkoba yang harus diselamatkan. Terlepas misalnya jabatan mereka anggota DPR, ketua partai, tapi di dalam Undang-Undang Dasar dijelaskan kedudukan orang sama itu di depan hukum. Sebelumnya, kelima anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara terjaring razia PPKM level 3 bersama 7 wanita pemandu lagu. Setelah dilakukan tes urin, kelima anggota DPRD tersebut dinyatakan positif narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kisruh antara musisi Jering dan pegiat media sosial Adam Denny terus berlanjut. Meski telah dimediasi, pihak Adam Denny tetap akan menjalankan proses hukum. Perseteruan antara musisi Jering dan pegiat media sosial Adam Denny tampaknya akan memasuki babak baru. Selama 1 jam, kedua pihak sudah menjalani mediasi di Polda Metro Jaya siang tadi. Pihak Jering telah meminta maaf dan Adam Denny juga telah menerima permintaan maaf tersebut.
Meski demikian, Adam Denny bersikukuh akan melanjutkan kasus ini hingga ke pengadilan. Saya minta tolong, saya mohon terutama kepada para netizen, sudahilah memanas-manasi situasi, karena permasalahan seperti ini menang jadi arang, kalah jadi tujuh. Jadi tidak ada yang untung dari permasalahan ini. Jadi saya mohon sekali lagi kepada para netizen, sudahilah memanas-manaskan situasi, karena kami sudah saling memaafkan. Saya memaafkan, tetap memaafkan, tapi tidak melupakan, dan saya juga tadi membuat keputusan dengan kuasa hukum saya untuk terus melanjutkan proses hukum yang berlaku di pihak kepolisian. Paling kayak gitu ya, karena memang sebelum saya melaporkan, saya sudah melakukan mediasi, tapi di dalam mediasi sebelum yang saya laporkan itu, saya ditolak mentah-mentah, ditantang tanding hukum, saya dibilang bukan siapa-siapa. Pada intinya, memaafkan sebagai manusia, iya jelas memaafkan. Cuma saya ingin proses ini terus berjalan sampai di pengadilan nanti. Sementara pihak kepolisian menyatakan tetap membuka ruang mediasi untuk keduanya sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, kita sudah berupaya untuk melakukan mediasi, tetapi saudara pelapor, saudara ADK juga meminta, walaupun sudah memaafkan secara pribadi, minta supaya proses hukum oleh penyidik ini tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang ada. Ya, kami pihak sebagai mediatornya tidak bisa memaksa, itu haknya, silakan. Tetapi di sisi lain kami masih membuka. Kami masih membuka ruang untuk adanya mediasi lanjutan sampai dengan berkas ini sebelum terkirim ke jaksa penuntut umum. Pada Jumat malam, Jeris memenuhi panggilan polisi usai sebelumnya sempat mangkir diperiksa dalam kasus pengancaman. Dia diperiksa selama 4 jam dan diizinkan pulang pada dini hari tadi. Kasus ini bermula saat Adam Denny meminta Jeris untuk membeberkan bukti ke publik terkait tuduhan banyak artis menerima uang karena mengaku terpapar corona. Tak lama berselang, akun media sosial Jerings hilang dan musisi ini menuduh Adam Denny menghapusnya. Jerings pun menelpon Adam Denny dan dugaan pengancaman terjadi melalui sambungan telepon. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan perampok bersenjata satroni warteg 24 jam, dan ini dia liputannya untuk Anda. Kawanan perampok bersenjata tajam menyatroni warteg 24 jam di Jalan Ahmad Dahlan, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten saat dini hari tadi. 2 orang masuk ke warteg dan mengambil telepon genggam milik penjaga warung makan yang sedang tertidur. Dari perawakannya, kawanan ini masih remaja. Sementara hasil rekaman CCTV, kawanan ini berjumlah 5 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor. Dan sampai ada yang masuk, saya tidak sadar. Pas sadar-sadarnya ada orang beli makan, nggak tahu jam berapa, dan saya nyari handphone yang lagi cari YouTube, dan suaranya tidak ada. Nah itu saya panggil istri saya untuk ngecek handphone, dan saya miss call handphone udah nggak aktif. Pasti khawatir ya untuk diri saya, untuk keluarga saya. Untuk menghindari resiko, pengelola warung makan akan membatasi operasional dan tidak buka selama 24 jam. Walau meresahkan warga, polisi belum bertindak karena korban tidak melapor. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pencurian tabung gas 3 kg dialami pedagang mie ayam di Kemayoran, Jakarta. Sayangnya, korban enggan melaporkan kejadian itu ke polisi. Inilah detik-detik saat 2 orang pencuri tabung gas 3 kg melancarkan aksinya. Mereka mencuri tabung gas 3 kg milik pedagang mie ayam di Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat. 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor ini memantau situasi sebelum melancarkan aksinya. Terlihat salah satu pelaku menghampiri gerobak mie ayam yang berada di depan rumah warga, kemudian langsung menggasak tabung gas berukuran 3 kg milik pedagang mie ayam. Sekitar jam 10-an, jam 10 siang. Itu biasanya kan ada dagang mie ayam di depan. Pas hari kejadian kemarin kita nggak dagang mie ayam di depan, jadi gasnya nggak dipasang ke regulator, makanya tinggal bawa aja orangnya. Pas baru hilang itu sekitar jam 5 sore, hampir sebelum maghrib lah baru ada gas.
Meski memiliki bukti rekaman CCTV dan menderita kerugian, namun hingga kini korban enggan melaporkan kasus pencurian tersebut ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pasien positif COVID-19 yang jalani isolasi diduga jadi korban pungutan liar sebuah rumah sakit di Jambi. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut pemirsa.